Halo selamat pagi, saudara kembali berjumpa di Kompas Bisnis Sapa Indonesia Pagi, saya Paskali Siswari. Saudara, dampak perang Rusia-Ukraina akan makin terasa di Indonesia. Yang terdekat kemungkinan nih harga mie instan bakal naik. Dalam webinar Ditjen Tanaman Pangan, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo memperkirakan kenaikannya bisa 3 kali lipat. Ini terjadi karena pasokan gandum dari Rusia dan Ukraina terhambat pengirimannya. Padahal Indonesia masih bergantung pada impor gandum sebagai bahan baku utama mie instan. Rusia dan Ukraina adalah negara penyuplai gandum terbesar di dunia. 30 hingga 40% kebutuhan gandum di dunia disuplai dari kedua negara tersebut. Ketika suplai gandum terhambat, sementara permintaan untuk pembuatan mie instan masih tinggi, sudah pasti harga mie instan akan terkerek. Selesai dengan climate change, kita dihadapi dengan perang Ukraina dan Rusia. Di mana di sana gandum tertimbun 18 juta ton, sekarang 180 juta ton. Nggak bisa keluar. Jadi hati-hati yang makan mie banyak dari gandum, besok harganya 3 kali lipat itu. Maafkan saya bicara ekstrim aja ini. Ya, ada gandumnya tapi harganya akan mahal banget. Sementara kita impor terus nih, gitu loh. Jadi nanti mie instan udah bukan lagi penolong kita ketika akhir bulan ya kalau harganya naik. Tapi pertanyaannya, apakah memang Indonesia hanya benar-benar bergantung ke Rusia dan juga Ukraina untuk pasokan gandum? Kami punya datanya dari Badan Pusat Statistik yang terbaru, saudara. Negara-negara mana saja yang dijadikan Indonesia sebagai sumber impor gandum. Jadi yang paling besar ternyata adalah Australia, lalu Argentina, Brazil, Kanada, dan juga India. Ini adalah data teranyar dari bulan Januari hingga Mei 2022. Tapi permasalahannya memang nggak ada Ukraina dan juga Rusia sih di dalam ini. Tapi masalahnya karena Rusia dan Ukraina pasokannya terhambat, akhirnya negara-negara ini sekarang mulai menghentikan ekspor gandum mereka. Karena negara-negara ini akhirnya mengamankan pasokan pangan dalam negeri dulu. Karena udah tahu nih di luar sana distribusi gandumnya sedang tidak beres, akhirnya mereka setidaknya mengamankan dulu pasokan untuk negaranya masing-masing dan mengurangi jatah untuk ekspor. Ini yang jadi akhirnya dampak untuk Indonesia karena pasokan gandum di pasar global terbatas dan ujung-ujungnya harga gandum pasti akan melonjak. Lalu pertanyaan lagi, emang nggak bisa nih Indonesia nanam aja gitu gandum di sini kayak nanam beras? Nah ternyata menurut penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian, iklim dan juga kondisi tanah di Indonesia nggak cocok dan nggak bisa memang untuk budidaya komoditas gandum sehingga kita 100% harus impor dari negara-negara ini. Pertanyaan lagi, seberapa besar sebenarnya kebutuhan Indonesia pada gandum? Sudah pasti jawabannya tinggi banget karena komoditas ini adalah bahan baku utama pembuatan tepung terigu. Jadi nggak hanya mie instan sebenarnya. Semua bahan pangan yang menggunakan tepung terigu ujung-ujungnya pasti bicara soal gandum. Roti misalnya itu pasti dari tepung terigu. Nah ini adalah gambaran besaran kebutuhan gandum Indonesia dari angka impornya. Di 2019 ada 10,69 juta ton, sempat turun di 2020, tapi di 2021 angkanya naik lagi menjadi 11,17 juta ton. Yang bisa Anda perkirakan kira-kira berarti sebesar inilah kebutuhan Indonesia pada gandum impor. Kalau di tahun ini hingga bulan Mei, Indonesia sudah mengimpor gandum sekitar 4,36 juta ton. Angkanya masih besar banget. Lalu pemerintah akhirnya menggadang-gadang nih akan ada pengganti gandum supaya kita nggak terlalu ketergantungan sama gandum gitu. Ini karena permasalahannya adalah masyarakat Indonesia tuh sudah sangat ketergantungan dengan gandum. Tapi masalahnya nggak ada juga alternatif penggantinya. Akhirnya muncul nih namanya sorghum. Sebuah komoditas pengganti atau alternatif pengganti gandum yang kabarnya bisa untuk menggantikan posisi ataupun bahan bakunya.
Ada target yang cukup besar yang ditetapkan oleh pemerintah hingga 2 tahun ke depan untuk target luasan sorghumnya. Hingga 2024 ada 154.000 hektar lahan yang akan ditanami sorghum sebagai alternatif pengganti tepung. Tapi masalahnya saudara, sorghum ini juga nggak murah. Ada harga yang juga tinggi yang nantinya harus dibayar oleh pengusaha kalau mereka memakai sorghum. Dan ada lagi negatifnya adalah sorghum ini karena tidak mengandung gluten seperti tepung terigu, maka kekenyalannya biasanya akan lebih rendah kalau dibikin mie instan. Sebuah permasalahan memang nih, tapi memang dikhawatirkan adalah nanti roti lalu juga mie instan akan naik karena harga gandum yang tidak bisa dikontrol karena distribusinya yang sedang tidak baik karena ada hubungan yang memburuk antara Rusia dan juga Ukraina.